Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'du. Para peserta didik yang berbahagia, mari kita melanjutkan materi pada kesempatan ini dengan materi baru, yaitu dengan judul Senang Menuntut Ilmu dan Mengamalkannya. Nah, betapa pentingnya ilmu itu bagi kita, karena yang pada awal lalu, awal pelajaran kita sudah singgung bahwa manusia ini pada hakikatnya tidak mengetahui apa-apa. Ya, pada hakikatnya, pada dasarnya, pada awalnya secara manusia itu tidak mengetahui apa-apa kecuali setelah diberitahu atau dengan ilmu tadi. Sangat penting sekali ilmu ini. Orang yang berilmu tentu tidak sama dengan orang yang tidak berilmu. Ya jelas, orang bisa membaca tentu tidak sama dengan orang yang tidak bisa membaca. Orang yang bisa berhitung tentu tidak sama dengan orang yang berhitung, dan seterusnya. Tentu sangat berbeda. Itulah pentingnya ilmu. Nah, jadi kalau dalam agama Islam, mencari ilmu itu adalah wajib bagi setiap muslim. Ya, faridhatun ala kulli muslim, baik itu laki-laki maupun perempuan, maka wajib dalam menuntut ilmu. Maka dengan menuntut ilmu itu harus dengan sungguh-sungguh, dengan semangat, punya cita-cita, ya, dan belajar pun tidak mengenal usia, serta tidak mudah putus asa. Itulah ya orang yang menuntut ilmu. Jangan patang menyerah, ya. Sekali menuntut ilmu itu untuk kepentingan kita, untuk kebaikan kita, baik itu untuk masa depan kita ataupun untuk ke akhirat kelak. Apalagi orang muslim, setiap harinya kita beribadah kepada Allah SWT harus dengan ilmu. Ya, kalau beribadah tanpa ilmu, ya akan sia-sia. Oleh karena itu, penting sekali menuntut ilmu. Nah, sebelumnya kita akan melihat tayangan video berikut. Silahkan disimak ya sedikit. عبد الهادي يقتفي أثر إحدى الأرانب يرافقه السلوك طراح الذي يبدو في حماس شديد واستعداد للمفاجآت. لقد انقطعت آخر معالم الأثر في هذا الجحر. Ini anjing yang dilepaskan untuk berburu, ya, di padang pasir, ya. Di tempat kita, anjing juga bisa digunakan untuk berburu, biasanya di hutan. Ya, kali ini di padang pasir. Di padang pasir biasanya berburu kelinci. لقد كفي طراح عناء المطاردة واستثمر نشاطه وحماسه في الحفر. Ya, ini dapat buruan ya, kelinci ini. بهذه الكلاب في صيد الأرانب والتي توفر لهم جانبا من الصيد في هذه الصحراء الخالية. Di padang pasir juga banyak kelinci, ya. يبدو أن الفرصة قد سنحت لطراح Ya, dikejar sama anjing pemburu, ya. Ini kalau manusia yang menangkap, sulit sekali ini menangkap, sehingga dilepaskanlah anjing untuk berburu. Anjing saja masih kesulitan ini untuk memburu kelinci. Ya, kena ya. Nah, تخرج الأرنب من مكمنها عند إحساسها بالحركة من حولها. Ya, itu tentang anjing. Pelajaran dari video. Jadi intinya peningkatan derajat anjing terlatih. Ya, kita tahu bahwa dalam Islam anjing ini air liurnya najis. Tetapi dengan dibekali ilmu untuk berburu tadi, maka daging hasil buruan itu boleh dimakan, bahkan halal, ya. Tapi dengan syarat saat melepaskan anjing, ya, saat berburu itu dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua, daging bekas gigitannya itu tidak dimakan alias disisihkan. Ya.
Maksudnya dari anjing yang air liurnya itu najis, tetapi dengan dibekali ilmu, anjing itu bisa berburu, ya. Kemudian eh, hasil buruannya akan diserahkan ke majikannya, ke orangnya yang memelihara anjing tadi. Itu dengan ilmu. Kalau anjing biasa tidak bisa. Itu adalah anjing yang sudah terlatih, ya. Sehingga makanan dari buruan itu bisa dimakan dengan halal, ya, dengan syarat tadi itu. Nah, oleh karena itu anjing saja yang air liurnya najis tetapi bisa meningkatkan derajat anjing itu, ya. Dari makanan yang di hasil buruannya bisa dimakan oleh manusia secara halal. Nah, bagaimana dengan manusia? Tentu manusia jauh lebih tinggi derajatnya daripada anjing. Anjing adalah binatang yang tak punya akal, sementara manusia adalah eh, dibekali akal oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga manusia yang berilmu tentu akan jauh lebih tinggi derajatnya daripada orang yang tak berilmu. Sebagai contoh misalkan seorang profesor tentu jauh berbeda dengan orang yang hanya lulusannya S1. Ya. Para ulama tentu berbeda dengan orang yang tidak alim, ya, tidak tahu. Tentu orang yang kiai tentu beda ilmunya, ya. Lebih tinggi ilmunya, maka derajatnya juga berbeda daripada orang awam, tentu lebih tinggi derajatnya, dan seterusnya. Jadi sangat penting sekali ilmu untuk dalam kehidupan kita. Nah, ahli ilmu tentu akan bisa mampu membedakan banyak hal. Di antaranya dia mengerti mana yang wajib dan mana yang sunnah. Tentu tahu. Inilah pentingnya ilmu. Mana yang boleh, mana yang mubah, dan mana yang makruh. Mana yang halal, dan mana yang haram. Mana yang baik, mana yang buruk, mana yang benar, mana yang salah, mana yang itu kekal, mana yang fana, mana yang penting, mana yang tidak penting, mana yang menguntungkan, mana yang merugikan, mana yang banyak pahalanya atau mana yang sedikit pahalanya. Maka dia bisa membedakan. Sehingga ketika dia mengerjakan sesuatu, dia sudah tahu manfaatnya, apakah ada manfaatnya atau tidak. Ya, apakah penting bagi saya atau tidak? Apakah ini wajib atau tidak? Apakah halal atau haram? Jadi kehidupannya akan lurus, ya, sesuai dengan koridor dan dengan ilmu yang dia punya. Itulah sangat pentingnya ilmu. Apalagi dalam kehidupan dunia, ya. Orang yang tahu ilmu tentunya akan berbeda dengan yang tidak tahu. Mana jalan untuk menuju sukses, mana jalan untuk menuju kebahagiaan, tentu akan berbeda dengan orang yang tidak punya ilmu. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ma'syaral jinni wal ins in istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ardh tanfudhu la tanfudhuna illa bisultan." Hai golongan jin manusia, jika kamu sanggup menembus melintasi penjuru langit dan bumi, maka lintasilah. Kamu tidak dapat menembusnya melainkan dengan kekuatan, dengan ilmu. Ya, ilmu lagi. Karena itu awal ini pentingnya ilmu. Mari kita galakkan dalam rangka menuntut ilmu. Jangan pantang menyerah. Ya, luruskan cita-cita dan niat kita untuk tetap thalabul ilmi, ya, dalam rangka kita menjadi orang yang berilmu. Oke. Inilah pembukaan tentang ilmu. Kita lanjutkan materi yang akan datang.